Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa saat ini terlihat pusat kota terlihat porak-poranda akibat pertempuran besar yang tiba-tiba terjadi. Awalnya kuil perisai yang dituduh menyebabkan situasi berdarah itu. Tapi ternyata mereka sendirilah yang menjadi korban dari bencana itu. Kenyataan itu membuat para warga sipil terguncang hebat akibat hal yang diderita oleh kuil perisai yang memiliki anggota berskala besar itu. Berita resmi juga menunjukkan kerusakan yang terjadi akibat kejadian itu dan menduga bahwa semua terjadi akibat dari pembasmian untuk memusnahkan monster. Namun rekaman video terjadinya pertumpahan darah itu pun tersebar luas. Dan orang-orang yang awalnya tak percaya pun sangat terkejut dengan sosok yang membantai kuil perisai tertangkap kamera dengan sangat jelas. Dikarenakan hal itu, para warga sipil pun bertanya-tanya siapa orang itu dan tak menduga jika semua ini bukan karena serangan monster. Lalu tak lama setelah itu identitas makhluk buas itu pun terungkap dan dijadikan buronan. Sontak foto Kibong pun tersebar luas di sepanjang jaringan internet di seluruh negeri. Yang membuat orang-orang terdekat yang pernah dibantu oleh Kibong pun terkejut dan tak mempercayai hal itu. Begitu juga dengan Bongsun, adik Kibong yang terkejut tak bisa berbuat apa-apa setelah melihat berita itu. Di dalam berita itu disampaikan juga bahwa foto pelaku telah dirilis dan identitasnya sedang diinvestigasi. Lalu para warga yang menemukannya dihimbau untuk tak berinteraksi dengannya dan segera melaporkannya kepada kamp militer atau polisi terdekat karena berbahaya. Kemudian Steve yang juga menonton berita itu dengan Bongsun bertanya-tanya kenapa Kibong bisa melakukan hal seperti itu. Namun pertanyaan itu langsung dijawab dengan penyangkalan dari Bongsun yang tak membenarkan berita itu serta menduga bahwa semua itu pasti hanya salah paham saja. Bersamaan dengan hal itu, Kibong muncul di belakang mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan mereka yang membuat keributan seperti itu. Bongsun pun menjelaskan bahwa di televisi kakaknya sedang menjadi buronan dan Sisu pun membenarkan jika Kibong saat ini sedang ada di televisi. Sontak Sisu pun protes karena Kibong muncul di televisi sendirian tak mengajak dirinya. Perkataan Sisu itu pun membuat Bongsun menduga jika yang ada di televisi itu memang belah benar kakaknya. Namun Kibong menepis hal itu dengan berujar bahwa itu bukan dirinya. Dirinya juga tak tahu siapa orang itu sebenarnya. Sontak hal itu membuat orang-orang yang bersama dengan Kibong pun terlihat bingung dan mengira jika mungkin itu semua adalah sebuah sihir. Namun Sisu menepis pendapat itu karena tak ada tanda-tanda sihir di sekitar orang itu. Yang jelas dirinya memiliki firasat yang tak enak karena dia sangat mirip dengan Kibong. Kemudian Kang Hui pun bertanya kepada Kibong apa yang akan dia lakukan setelah melihat hal itu. Dengan tegas Kibong menanggapi bahwa dirinya akan menangkapnya, entah dia terlihat kuat atau tidak. Dirinya akan tetap menangkapnya bagaimanapun caranya. Bersamaan dengan hal itu, dengan serentak mereka semua pun setuju untuk berangkat secara bersama-sama. Kemudian berpindah di tempat Ling Ling yang sedang memapah Baekjo saat ini terlihat bahwa dia sedang menangis saat sedang berjalan di kota yang telah hancur itu. Di sana, Ling Ling menyadari bahwa banyak player bersembunyi di balik gedung-gedung itu. Namun tiba-tiba Kibong memukul orang yang bersembunyi itu dan berkata kepada Ling Ling bahwa semakin dia menunda-nunda maka semakin banyak orang yang akan mati serta meminta agar Ling Ling bergerak lebih cepat. Mendengar hal itu, Ling Ling pun menyimpulkan dalam hatinya jika sepertinya Kibong dari dimensi lain ini seolah-olah datang hanya untuk menghancurkan segalanya dan sepertinya
hanya datang ke dunia ini semata-mata untuk tujuan itu. Dirinya akan mati jika bertatapan mata langsung dengannya. Tak lama setelah itu, beberapa player yang bersembunyi pun mencoba menyerang Kipong yang berjalan di belakang Lingling. Serangan itu tak dihindari oleh Kipong dari dimensi lain dan hanya diam saja menerima serangan yang membuat player itu pun merasa senang karena sepertinya serangannya itu berhasil. Akan tetapi Lingling tiba-tiba berteriak, meminta agar player itu segera kabur dari tempat ini. Namun semua itu terlambat, karena Kipong dari dimensi lain sudah berada di atasnya dan memukul player itu, yang langsung membuatnya pindah alam. Diakibatkan hal itu, rekan player itu kembali menyerang secara bersamaan, tapi hasilnya masih sama saja. Mereka semua pun kalah dengan mudahnya, hanya dengan pukulan sembari terbang ke atas udara. Dalam posisi di atas udara itu, Kipong dari dimensi lain pun kembali mendapat sebuah serangan yang mengenainya dan membuatnya tertawa senang, karena yang datang kepadanya adalah Kipong asli dari dunia ini yang telah dirinya cari-cari. Sontak kehadiran Kipong itu membuat Baekjul terkejut karena Kipong ada dua saat ini. Sedangkan Kipong dari dimensi lain yang sangat senang itu sudah menduga bahwa Kipong akan datang karena dirinya samar-samar sudah merasakan energinya. Sebab yang bisa memancarkan energi seperti Kipong itu hanyalah dirinya. Bersamaan dengan hal itu, Kipong dari dimensi lain pun melesat ke arah Kipong yang asli untuk menyerangnya. Bentrokan di antara keduanya pun tak terhindarkan hingga membuat sebuah ledakan yang sangat luar biasa. Diakibatkan hal itu, Baekjul dan Lingling pun terlihat terkejut serta akan terkena dampak dari ledakan itu. Namun hal itu tak terjadi karena tiba-tiba Sisu dan yang lain muncul di belakangnya untuk melindungi mereka dari ledakan itu. Kemudian Sisu pun memanggil Lingling dan mendatanginya sembari bertanya bagaimana kondisi Lingling saat ini. Apakah dia baik-baik saja? Lingling pun menanggapi dengan berujar bahwa dirinya tak apa-apa dan bertanya kenapa saat ini Kipong ada dua. Kemudian kembali ke Kipong yang saling beradu pukul dengan kembarannya dari dimensi lain. Terlihat di sana Kipong dari dimensi lain pun memuji kekuatan Kipong yang merupakan orang terkuat di antara dirinya dari berbagai dimensi. Mendengar hal itu, Kipong pun bertanya apa maksud perkataannya itu. Kipong dari dimensi lain pun menjelaskan bahwa sepertinya dia tak tahu seperti dirinya dahulu yang hanya bisa merasa bosan menghabiskan waktu. Rasanya seperti mengirit makanan lezat. Lalu tertawa senang sembari mengatakan agar lebih baik Kipong tak mengetahuinya karena dengan begitu dirinya bisa menghabisi semua orang yang ada di sini. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun tiba-tiba sudah berada di depan Kipong dari dimensi lain untuk memukulnya, namun masih bisa dihindari dengan mudah. Kipong dari dimensi lain itu pun terus mengoceh ke sana kemari yang membuat Kipong muak mendengarkan semua omong kosong itu, lalu kembali memukulnya hingga membuat sebuah ledakan besar di atas tanah dan memaksa Sisu menggunakan barrier miliknya untuk melindungi orang-orang yang bersamanya. Namun, pukulan itu tak mempengaruhi Kipong dari dimensi lain yang merasa sangat bahagia karena bertemu dengan Kipong, serta membuat dirinya harus merubah rencana yang sudah dirinya susun, di mana dirinya saat ini akan menghabisi Kipong dulu. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun terpental terkena pukulan dari kembaran dimensi lainnya, serta langsung memukulnya lagi hingga terjatuh ke atas tanah. Kipong pun berkata bahwa pukulannya itu payah, yang langsung ditanggapi dengan mengatakan bahwa berlaku sebaliknya untuk Kipong yang tak bisa menghindari serangan itu juga bisa disebut dengan payah. Namun Baekjul yang melihat pertarungan itu merasa jika Kipong bukannya tak bisa menghindar, tapi memang tak perlu untuk menghindar. Kipong pasti akan memenangkan pertarungan ini. Bersamaan dengan hal itu, pertarungan Kipong dan kembaran dari dimensi lain pun masih dilanjutkan dan Kipong bisa mendorong kembarannya itu hingga membuat kembaran dari dimensi lain pun terkejut. Lalu kembali melanjutkan pertarungan intens mereka
yang tentu saja dimenangkan oleh Kipong asli yang membuat kembarannya dari dimensi lain itu pun bertekuk lutut di atas tanah. Sontak kembaran Kipong itu pun terlihat kesal dan berkata bahwa dirinya sama sekali tak mengerti bagaimana Kipong bisa sekuat ini dengan bersikap lemah seperti itu. Kipong pun dengan santainya berujar, "Cari tahu saja setelah dia mati." Namun tanggapan Kipong dari dimensi lain itu pun berbeda. Dia tertawa senang lalu memukul tanah dengan keras hingga membuat sebuah ledakan di atas tanah yang membuat Kipong pun menghindar dengan terbang ke atas udara. Setelah itu, Sisu pun muncul di belakang Kipong dan Kipong meminta agar Sisu melacak kemana perginya. Sisu pun menyetujui hal itu dan mulai melakukan pencariannya. Sedangkan Kipong dari dimensi lain itu terlihat sedang berada di tengah hutan sembari memegangi perutnya tersenyum berujar bahwa memang seharusnya alurnya seperti ini karena jika semua terlalu mudah pasti tak akan seru. Namun hal yang tak terduga pun terjadi karena tiba-tiba ada player yang mendatanginya sembari berujar bahwa sepertinya dia saat ini sedang terluka parah. Walaupun ada larangan untuk bertindak sendiri, mereka bisa menghabisinya jika bersama-sama. Bersamaan dengan hal itu, di belakang Kipong dari dimensi lain pun muncul player lain dan salah satunya adalah seorang penyihir. Kipong pun bertanya apakah dia seorang penyihir. Jika benar, maka dirinya merasa sangat berterima kasih sebab dirinya memang sedang mencari seorang penyihir. Tak lama setelah itu, secara bersamaan para player itu menyerang Kipong dari dimensi lain itu. Akan tetapi dengan mudahnya mereka semua dapat diatasi olehnya dan menyisakan satu orang yang merupakan seorang penyihir. Di sana Kipong dari dimensi lain pun bertanya apakah penyihir itu ingin tetap hidup. Jika iya, maka lebih baik dia menuruti kata-katanya, maka dirinya akan membiarkannya tetap hidup. Kemudian berpindah tempat, tepatnya di rumah sakit ibu kota angkatan bersenjata. Di sana terlihat Baekjul sedang dirawat dan ditemani oleh Steve, Ling Ling, dan Bong Sun. Tak hanya itu saja, di sana Ling Ling pun menangis terseduh-seduh, yang membuat Bong Sun pun bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi kepadanya serta apa alasan Ling Ling bisa menangis sedih seperti ini. Bersamaan dengan hal itu, televisi pun kembali menyiarkan berita yang menginfokan bahwa tak hanya Korea saja yang mengalami sebuah ledakan besar, tapi Tiongkok juga mengalami hal yang serupa dan akibat dari ledakan itu banyak timbul korban jiwa yang jumlahnya tak dapat diinfokan secara detail. Penyebab ledakan juga masih belum diketahui dengan jelas hingga saat ini. Mendengar berita itu, tangisan Ling Ling pun semakin keras yang membuat Bong Sun pun sadar dengan apa yang menyebabkan Ling Ling menangis seperti itu. Kemudian Ling Ling pun sembari meneteskan air matanya dan menahan kemarahannya menjelaskan bahwa orang itu telah menghabisi kakeknya dan orang-orang lain yang ada di sana. Hal itu pun membuat Baekjul kesal dan menyalahkan diri sendiri karena tak bisa memimpin guild perisai dengan benar. Dan seandainya Master Guild ada bersama dengan mereka, para anggota guild pasti tak akan kehilangan nyawanya seperti ini. Sedangkan diketahui bahwa di Korea tak ada tempat untuk kabur bagi orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Sebab ketika sisinya dikelilingi oleh laut, dan di bagian utara akan ada yang mengacungkan pistol tanpa bisa diajak kompromi. Ditambah lagi pemerintah Korea juga sudah menutup perbatasan sepenuhnya demi mencegah monster masuk melalui jalur laut. Kemudian jika berpindah negara menggunakan sihir, pasti sangatlah sulit karena ada jaringan pengawasan pemerintah juga. Lalu pergi ke arah utara juga bukan hal yang mudah, sebab tanah di sana sudah hancur di awal perang besar dan sudah menjadi sarang para monster. Karena itulah melacak Kipong dari dunia lain seharusnya bukan hal yang rumit. Tapi sosoknya sama sekali tak bisa diketemukan dimanapun. Banyak spekulasi muncul di pihak internal tapi tak ada satupun pihak yang mengambil kesimpulan. Lalu kembali ke rumah sakit, di sana Bong Sun pun dengan raut kemarahannya berkata agar mereka tak khawatir
karena orang itu tak akan bisa kabur dari negara ini. Kemudian berpindah di kediaman Kipong, terlihat bahwa saat ini Kipong sedang bersama dengan Sisu, Kang Hui, dan pemilik menara sihir. Di sana Kipong bertanya kenapa dirinya harus berdiam diri di dalam rumah seperti ini. Kang Hui sembari memakan camilannya berkata bahwa sebaiknya memang Kipong harus berada di dalam rumah. Namun Kipong beralasan bahwa kerugiannya akan lebih kecil jika dirinya pergi keluar mencarinya sendiri. Mendengar hal itu, Sisu pun membenarkan ide Kipong itu, tapi menyatakan bahwa cara itu tak akan efektif. Lalu pemilik menara sihir juga setuju dengan perkataan Sisu, sembari mengatakan jika Kipong menggunakan plasma mask yang bisa merubah penampilan, tak akan mudah mencari orang itu di daratan seluas ini. Saat ini dirinya dan Sisu sedang mencarinya dengan sihir investigasi, tapi jejaknya sama sekali tak terlihat. Akan tetapi tiba-tiba Sisu memiliki sebuah ide dan menyampaikan bahwa hanya tersisa satu cara yang efektif untuk menemukannya, yaitu dengan membuatnya mendatangi mereka agar orang itu tak mengacau di tempat lain. Kang Hui pun dengan antusias menyetujui ide itu, dan hal itu juga membuat Kipong terlihat lega. Sedangkan di sisi lain, di tempat Kipong dari dimensi lain berada saat ini, terlihat dia sedang berada di sebuah gua dan meminta penyihir yang selamat membuat sebuah lingkaran sihir di mana dirinya berada di tengah-tengah lingkaran sihir itu. Di sana Kipong dari dimensi lain berujar bahwa jika semua berjalan lancar maka dirinya akan membiarkan penyihir itu hidup dan akan membuatnya menjadi penguasa dunia baru. Di sana mereka tak hanya berdua, sebab para player yang sebelumnya tumbang pun ada di sana dan digunakan sebagai mana hidup untuk mengaktifkan sihir itu. Ditambah lagi kata-kata Kipong yang menawarkan hal manis kepada penyihir itu hanyalah sebuah bualan, karena penyihir itu juga digunakan sebagai mana hidup oleh Kipong untuk mengaktifkan lingkaran sihir itu. Kemudian setelah lingkaran sihir itu aktif, Kipong dari dimensi lain berteriak, "Datanglah!" Dan bersamaan dengan hal itu sebuah cahaya terang pun terlihat. Lalu setelah itu muncullah Sisu dari dimensi lain yang merupakan rekannya, yang membuat Kipong berkata bahwa sekarang situasinya sudah adil dengan kedatangan rekannya itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.